Kami dari kelompok 1 yaitu Kingdom hari ini akan mempresentasikan tentang manfaat dan contoh keragaman hayati. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dengan saya Naya Tabita Fasadila, Dengan saya Aura, dan saya Emi, Saya Piki, Saya Gopi. saya Alif. Oke, kami lanjutkan ke video materinya. Dadah! Oke, materi pertama ada yang pertama manfaat dan contoh bidang pendidikan. Yang pertama, sebagai sumber pengetahuan keanekaragaman hayati, jadi bahan kajian dalam pelajaran biologi, ekologi, dan geografi. Yang kedua, media pembelajaran langsung flora dan fauna bisa digunakan untuk praktik langsung di lapangan. Yang ketiga, mendorong penelitian ilmiah keanekaragaman hayati jadi bahan penelitian untuk tugas akhir, skripsi, atau lomba karya tulis ilmiah. Contohnya, yang pertama, sebagai sumber pengetahuan. Contohnya, siswa belajar tentang adaptasi hewan di berbagai habitat. Contohnya, burung cendrawasih di Papua. Yang kedua, media pembelajaran langsung. Contohnya, siswa diajak ke Taman Nasional untuk mengenal jenis-jenis tanaman obat atau hewan endemik. Materi yang kedua adalah manfaat dan contoh di bidang ekologi. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup punya peran penting dalam ekosistem. Yang kedua, mendukung proses alami seperti daur nutrien, mikroorganisme, dan hewan pengurai membantu memecah bahan organik menjadi unsur hara. Dan yang terakhir adalah menstabilkan iklim mikro. Tumbuhan menyerap CO2 dan menghasilkan O2, membantu mengatur suhu dan kelembapan. Contohnya adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya, jika jumlah ular menurun, maka populasi tikus yang biasa dimakan oleh ular bisa meningkat dan bisa merusak tanaman-tanaman petani. Yang kedua, mendukung proses alami seperti daur nutrien. Contohnya, cacing tanah membantu menguraikan daun kering menjadi humus, menyuburkan tanah. Tiga dalam manfaat dan contoh di bidang ekonomi. Pertama, sumber daya alam untuk sektor pertanian dan perikanan. Pertanian bergantung pada keanekaragaman genetik tanaman untuk menghasilkan varietas unggul, tahan lama, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Yang kedua, industri paramis dan kesehatan. Banyak obat-obatan modern berasal dari tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Yang ketiga, bahan baku industri dan energi. Hutan menyediakan kayu, getah, rotan, dan minyak esensial. Contoh pertama, sumber daya alam untuk sektor pertanian dan perikanan. Contoh, ikan tuna, udang, dan rumput laut. Yang kedua, industri paramis dan kesehatan. Contoh, morfin dan opium. Yang ketiga, bahan baku industri dan energi. Contoh, kelapa sawit dan jarak sebagai sumber biodiesel. Yang keempat, manfaat dan contoh bidang sosial dan budaya. 1. Sebagai bahan upacara adat dan keagamaan, banyak tumbuhan dan hewan digunakan dalam ritual tradisional atau keagamaan. 2. Sumber kearifan lokal masyarakat adat punya pengetahuan khusus dalam memanfaatkan alam tanpa pusaka. 3. Simbol budaya dan identitas daerah, flora dan fauna dijadikan lambang atau simbol suatu daerah dan budaya. Contohnya sebagai bahan upacara adat dan keagamaan. Contoh, daun kelapa dan bunga melati untuk upacara adat Jawa. Ayam kampung dipakai dalam ritual pemotongan hewan adat Bali dan Toraja. Yang terakhir ada manfaat dan contoh cadangan genetik. Apa sih itu cadangan genetik? Cadangan genetik adalah ketersediaan variasi genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Variasi genetik ini sangat penting untuk pemuliaan atau penghilangan sifat unggul, ada juga adaptasi terhadap lingkungan, dan ketahanan terhadap penyakit. Manfaat cadangan genetik yang pertama ada meningkatkan mutu tanaman dan hewan, kedua ketahanan terhadap perubahan iklim, ketiga pelestarian spesies langka, dan keempat ada sumber inovasi di bidang pertanian, peternakan, dan farmasi. Salah satu contoh cadangan genetik yang pertama adalah padi liar atau Oryza rufipogon, atau gennya digunakan untuk membuat padi yang tahan banjir, hama, dan penyakit. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 1 aka kelompok Kingdom. Jika ada salah kata, kami mohon maaf karena kami manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.